Yesusku, padamu-Lah ku percaya. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab. Namun sebelumnya saya ingin membagikan kepada teman-teman yang menurut saya pernyataan seorang tokoh ini sangat mendukung apa yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Tokoh ini namanya Paul Gestor. Dia dalam bukunya mencatat ada 3 kecerdasan dalam menghadapi tantangan. Di antaranya ada Reuters, Chambers, dan Climbers. Teman-teman bisa belajar dari 3 pribadi ini, 3 jenis pribadi. Kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana? Reuters, dia jenis pribadi yang mudah menyerah. Dia seorang yang cepat putus asa, dan bahkan dia seorang yang dia cenderung menolak proses yang terjadi di dalam dirinya. Tipe orang Reuters ini, dia ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, dia cenderung nangis, dia cenderung menyalahkan diri sendiri, dia cenderung menjadi kayak seseorang yang down, yang gak bisa apa-apa. Dia selalu, dan bisa-bisa orang yang tipe ini bisa mengakhiri hidupnya karena masalah yang ada dalam dirinya. Terus yang kedua, Campers. Ini jenis pribadi yang dia cukup punya motivasi. Dia ketika berhadapan dengan masalah, dia mau menghadapi itu. Tapi pada akhirnya, ketika dia sudah bosan, ketika dia sudah capek dengan masalah yang dia hadapi, dia kemudian menyerah juga. Dia kemudian putus asa, dan dia memilih berhenti pada satu titik apabila apa yang dia harapkan itu gak bisa tercapai. Dan menurut dia itu gak bisa tercapai karena dia gak punya usaha. Dia punya usaha tapi dia bosan, dia capek dengan hal itu. Tapi yang ketiga, tipe Climbers ini, dia adalah jenis pribadi yang pantang menyerah. Dia adalah jenis pribadi yang ketika diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dia jenis orang yang optimis. Dia jenis orang yang kreatif. Dia punya daya juang yang tinggi untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tidak hanya itu aja, si tipe Climbers ini dia selalu melakukan usaha di sepanjang umur hidupnya. Dia nggak pikir keuntungan apa yang akan nanti dia dapatkan atau kesulitan apa, kerugian yang seperti apa yang akan dia temukan ketika dia menghadapi berbagai macam proses untuk mencapai sesuatu. Dia nggak mikir tentang nasib baik buruk atau bahkan jenis kelamin, enggak. Dan masa lalu itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk dia tetap terus tinggal di dalam masalah. Dia mau terus berjuang untuk menghadapi hal itu. Saya tertarik dengan salah satu tokoh Alkitab yang menurut saya dia termasuk tipe Climbers. Dia seorang yang optimis. Dia seorang yang punya daya juang tinggi. Dia gak peduli kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan seperti apa yang akan dialami ketika dia mau mencapai sesuatu hal. Dia tetap melakukan hal itu demi tujuan hidup yang tepat. Siapa dia? Tokoh itu adalah Paulus. Siapa Paulus? Teman-teman bisa buka di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Itu Paulus sebelum pertobatan ya.
supaya Karmelino boleh berdiri membacakannya. Satu, dua, tiga. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang pemuja dan seorang penganiaya dan seorang yang cerdas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu dalam iman. Terima kasih. Paulus dia dikenal dengan seorang, sebelum dia mengalami pertobatan, dia dikenal dengan seorang yang taat dengan ajaran hukum Taurat. Karena kenapa? Tadi dibacakan di ayat di 1 Timotius 1 ayat 13 itu, dia berhasil menganiaya, dia berhasil menghujat, bahkan dia sampai disebut seorang yang ganas. Dalam terjemahan aslinya itu seorang yang ganas adalah seorang yang kurang ajar. Gak hanya itu saja, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 menunjukkan bahwa dia itu mengancam, bahkan membunuh orang-orang yang percaya terhadap Yesus. Dan menurut dia, apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar berdasarkan ajaran hukum Taurat yang dia pelajari. Bahkan gak hanya itu saja, dia sampai dikatakan sebagai seorang yang berhasil dalam memelihara adat dan istiadat nenek moyang karena sikap dan perbuatan yang dia lakukan itu. Namun hal itu kemudian berbanding terbalik ketika dia mengalami pertobatan, ketika dia mengalami suatu jemahan dari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai ayat 19b dan 20, ada 22 juga di situ. Di situ menunjukkan bahwa Paulus dia menjadi seorang yang sukses dalam pelayanan. Dia mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dia dikenal sebagai seorang yang berhasil dalam pelayanan karena dia mampu bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa yang mau mengenal Yesus, dan tidak hanya sekedar mengajar, tetapi dia di situ juga mampu membina, mengarahkan, dan memuridkan orang-orang yang percaya agar mereka tidak menyimpang terhadap pengajaran akan Kristus, dan mereka mau hidup di dalam penderitaan akan Kristus. Kenapa sih si Paulus yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya? Kita pasti berpikir seperti itu. Kenapa nggak orang yang hidupnya baik-baik saja, orang yang masa lalunya baik, yang nggak bermasalah? Kenapa orang yang kurang ajar seperti Paulus yang dipilih oleh Tuhan? Satu hal yang kita pelajari dari pribadi Paulus adalah dia seorang pemberani. Dia punya daya juang yang tinggi. Dan pastinya tidak semua orang percaya, tidak semua orang yang mengakui Yesus mau menderita di atas kebahagiaan orang lain. Siapa sih yang mau menderita? Lihat orang lain bahagia dan kita menderita lihat orang senang, terus kita menderita. Si Paulus ini tergolong seseorang yang optimis. Dia gak peduli terhadap penderitaan, dia gak peduli terhadap kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi.
ketika dalam sebuah pelayanan, karena dia punya tujuan hidup yang tepat, yaitu tetap fokus terhadap pelayanan, karena melalui hal itu dia mempermuliakan nama Tuhan melalui hidupnya. Sehingga pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Paulus. Dia adalah seorang hamba yang berkualitas. Itu menurut saya. Dan tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah menjadi seorang hamba yang berkualitas. Dalam menjadi seorang hamba yang berkualitas, poin pertama yang akan saya bagikan adalah kita harus memiliki sikap penerimaan terhadap diri sendiri. Sikap penerimaan itu adalah kondisi atau sikap positif dari seorang individu dalam bentuk penghargaan terhadap dirinya. Dia mau menerima segala kelebihan dan kekurangan apapun yang ada dalam dirinya. Dia juga mengetahui kemampuan dan kelemahannya seperti apa. Dia cenderung gak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Sikap penerimaan diri yang dimiliki oleh si Paulus yang akan saya bagikan kepada teman-teman pada pagi hari ini adalah ketika dia harus menderita karena Kristus. Sebenarnya dia tahu siapa dirinya. Ketika dia dipercayakan untuk menjadi hamba Allah, menjadi rekan sekerjanya Tuhan, dia sadar akan keberadaan dirinya siapa dan bagaimana sifat dia yang sebenarnya. Dan dia punya keyakinan terhadap dirinya. Dia seorang yang percaya diri. Dia mau melakukan sesuatu hal dan dia punya tujuan hidup yang tepat. Karena kita mau pelajari, karena ketika dia harus dianiaya, dia harus menderita karena Kristus, dia menyatakan bahwa itu adalah suatu kebanggaan terbesar dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ketidaklayakan dia untuk menjadi seorang hamba, ketidaklayakan dia untuk menjadi rekan sekerjanya Allah. Dia tahu seperti apa masa lalunya yang buruk, suka bunuh orang percaya, menghujat. Dia tahu hal itu. Untuk itu dia mau menjalankan tanggung jawabnya. Dia mau menunjukkan bahwa dia bisa melakukan apa yang menjadi dugaan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh bertanya di dalam diri kita, siapa kita sampai Allah mau memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya? Kenapa kita yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk mau mengajar, untuk mau mendidik, untuk mau mengarahkan orang-orang yang ada di luar sana? Kenapa harus kita? Kenapa nggak orang lain? Kenapa kita yang dipakai oleh Allah untuk memulihkan jiwa-jiwa, sedangkan jiwa kita masih belum tentu sudah dipulihkan? Untuk itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita harus terus-menerus mau menerima diri kita apa adanya. Kita harus ketahui siapa kita dan untuk apa kita.
dipilih menjadi hamba Allah. Kita nggak boleh menyalahkan diri kita. Kita nggak boleh memandang bentuk dan model yang seperti apa yang kita inginkan. Karena Allah nggak memandang semuanya itu. Seberapa buruknya perilaku kamu, seberapa buruknya masa lalu kamu, Tuhan gak memandang hal itu. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Yang kedua adalah punya moral dan mental yang baik. Memiliki moral dan mental yang baik itu sangat menentukan seberapa besar kesuksesan yang akan kita capai nanti. Karena dari sikap, dari perilaku kita dan cara kita mengolah respon terhadap diri kita, mengolah respon dari orang lain, dari lingkungan kita terhadap diri kita, itu sangat menentukan siapa diri kita dan bagaimana tentang diri kita. Si Rasul Paulus ketika dia memberitakan tentang Yesus di Damsyik, dia disangka seorang yang jahat. Karena kenapa? Kehidupannya yang dulunya seorang pemuja, seorang pembunuh, orang mengenal dia dengan seorang yang membenci kekristenan. Sampai ketika dia memberitakan Injil, gak ada orang yang percaya terhadap pengajarannya. Karena perilaku dan sikapnya yang membenci kekristenan, karena perilaku dan tindakannya yang menolak tentang Yesus. Namun responnya si Paulus ketika dia mengetahui hal itu, dia mau terus berjuang. Dia mau menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, bahwa yang terpenting itu adalah memberitakan Injil. Yang terpenting adalah tujuan utamanya adalah Injil tetap tersampaikan kepada setiap mereka. Dan bagaimana dengan diri kita? Ketika kita berada di posisinya si Paulus, apakah kita tetap memiliki respon yang seperti itu? Respon yang benar terhadap perkataan orang atas diri kita. Kebanyakan orang pasti akan terpengaruh dan terbawa suasana sesuai dengan apa yang orang katakan terhadap dirinya. Tapi pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman kita belajar sama-sama dari pengalamannya si Paulus, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan perkataan orang. Kita harus tunjukkan kepada mereka kalau kita tidak seperti apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka katakan terhadap diri kita. Untuk itu, berlakulah dan beresponlah yang benar terhadap sesuatu hal yang terjadi atas hidupmu. Jangan mudah terpengaruh atau jangan mudah terbawa suasana. Jangan mudah emosi terhadap hal-hal yang justru akan mencelakakan dirimu. Tetapi bersikaplah selayaknya sebagai seorang hamba-hamba Allah yang mampu mengolah respon atas lingkungan terhadap dirinya. Yang ketiga adalah totalitas. Totalitas dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Totalitas itu adalah bekerja keras, punya tanggung jawab dari apa yang dia lakukan, selalu memberikan yang terbaik, tepat pada sasarannya. Dan Paulus di sini dia disebut seorang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika dia di penjara, dia mampu tuh membina, mengarahkan jemaat-jemaat
yang mau percaya terhadap Yesus. Dia secara kreatif menciptakan berbagai macam cara untuk bisa menyampaikan firman kepada setiap orang. Dia mampu menasihati jemaat-jemaat yang mau percaya terhadap Yesus. Sebuah cerminan bagi kita bahwa sebagai calon-calon hamba Tuhan zaman sekarang, kita harus melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Artinya jangan bekerja hanya setengah-setengah. Tarik orang untuk percaya Tuhan, tapi nggak mau bertanggung jawab untuk pertumbuhan imannya. Dan sebagai seorang pendidik, jangan hanya sekedar mengajar, tapi nggak bertanggung jawab dengan pembentukan karakter yang ada dalam diri peserta didik. Jadi teman-teman, kesuksesan dari seseorang itu dapat dilihat dari totalitasnya dalam membimbing, mengarahkan, mengajarkan kepada setiap orang. Totalitas seorang hamba Tuhan itu ditentukan oleh seberapa mampunya dia dalam mengarahkan, membina setiap orang yang mau percaya terhadap Yesus. Kesimpulannya, mari sama-sama teman-teman kita melihat siapa diri kita. Karena hal itu sangat menentukan sikap dan tingkah laku kita dalam melakukan segala sesuatu. Karena respon yang baik terhadap diri sendiri itu akan mencerminkan perilaku dan tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap lingkungan kita. Karena begini teman-teman, alam bawah sadar itu akan mengarahkan kita kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan tentang diri kita sendiri. Sehingga jadilah pribadi yang berkualitas, yang bisa mengolah respon terhadap diri sendiri dan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas tanpa mau ikut dengan apa kata orang. Karena dengan demikian kita bisa meraih keberhasilan, kita bisa meraih sebuah kesuksesan, kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Jadilah seperti seorang climbers. Dia yang mampu berusaha, dia mampu berjuang. Sekalipun dia harus menghadapi berbagai macam kesulitan, harus menghadapi berbagai macam tantangan di dalam dirinya. Bahkan masa lalu pun, dia gak peduli dengan hal itu. Yang terpenting adalah dia bisa meraih apa yang diharapkan. Jangan seperti seorang quitters yang sama sekali tidak mau berjuang, yang sama sekali tidak mau berusaha, dan juga seorang campers yang hanya berusaha sedikit, namun dalam pertengahan kemudian menyerah, dalam pertengahan kemudian putus asa dengan hal itu. Milikilah respon yang benar atas dirimu, karena dari situlah menentukan siapa dirimu dan akan jadi seperti apa kamu ke depannya.